9 WNI relawan misi kemanusiaan global, Sumut Flotilla, akhirnya tiba di Istanbul, Turki. Usai ditahan militer Israel di perairan Mediterania Timur, Kepala Perwakilan Konsul Jenderal RI di Istanbul, Daryanto Harsono, memastikan seluruh WNI dalam kondisi sehat. Namun, mereka disebut mengalami kekerasan fisik selama 3 hingga 4 hari penahanan. Menurut Daryanto, sejumlah WNI mengaku ditendang, dipukul, hingga disetrum saat berada dalam tahanan militer Israel. Sebelumnya, para relawan ditangkap saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza pada 19 hingga 20 Mei tahun 2026. Pemerintah Indonesia kini terus mengawal proses pemulangan seluruh WNI dan memastikan mereka dapat segera kembali ke tanah air dengan selamat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 37 kapal komersial menuju Iran. Hal ini dilakukan dalam upaya menegakkan blokade terhadap pelayanan menuju dan dari pelabuhan Iran melalui Selat Hormuz. Amerika Serikat tetap mempertahankan blokade terhadap kapal-kapal yang berlayar menuju atau keluar pelabuhan Iran melalui jalur strategis tersebut. Gangguan aktivitas pelayaran di Selat Hormuz menimbulkan kekhawatiran terhadap pasokan minyak, bahan bakar, dan gas global. The stock market is higher now than it was before I started the Iran situation. And on the Iran, I had no choice because they were going to have a nuclear weapon. We're not going to give them a nuclear weapon. But that's going to end soon, one way or the other. Oil is going to come tumbling down. There's so much oil. We have 1,600 ships in the Strait that are loaded up with oil that are going to be coming out very soon. So we'll have to see. But the military has been unbelievable. The blockade has been infallible. Not one ship has gotten through the blockade. 37 have tried. They all wish they didn't. Trump juga menegaskan tekadnya mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Ia memberi tambahan waktu bagi Iran menyepakati perjanjian damai baru dan menegaskan Amerika Serikat siap melancarkan serangan lanjutan jika negosiasi gagal mencapai hasil. Menurut Trump, situasi saat ini berbeda di titik yang sangat rawan dan dapat berubah cepat sewaktu-waktu. Pemirsa, Iran mengeluarkan video serangan ke kapal tanker di Selat Hormuz. Iran beralasan kapal tanker tersebut memaksa untuk melewati Selat Hormuz tanpa membayar tarif yang ditetapkan. Video penyerangan dikeluarkan oleh Garda Revolusi Iran kemarin. Kapal tanker yang belum diketahui pemiliknya ini menjadi target serangan drone bunuh diri Iran. Militer Iran beralasan penyerangan terpaksa dilakukan karena kapal tanker tersebut mencoba melintas secara ilegal tanpa membayar tarif ganti rugi perang yang telah ditetapkan. Iran sendiri menetapkan biaya melintas untuk kapal tanker minyak raksasa mencapai 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara 34 miliar rupiah. Pemirsa, puluhan kapal dan tanker minyak masih terdampar di Teluk Oman akibat blokade di Selat Hormuz. Sementara itu, Iran terus berkoordinasi dengan Oman untuk mengembangkan mekanisme navigasi di Selat Hormuz. Puluhan kapal dan tanker minyak masih terdampar di lepas pantai dekat kota Hasab, Oman. Kondisi ini menyusul blokade regional dan kebuntuan negosiasi Amerika Serikat dengan Iran. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagai, menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan Kesultanan Oman dan pihak-pihak terkait untuk mengembangkan mekanisme navigasi di Selat Hormuz. Iran juga sedang menyusun kerangka hukum baru yang mengatur pengelolaan Selat Hormuz. Sementara itu, Amerika Serikat telah menunda serangan militer terhadap Iran. Adapun Iran mengancam akan mengubah Teluk Oman di dekat Selat Hormuz menjadi kuburan bagi kapal-kapal Amerika jika blokade laut oleh Amerika tidak diakhiri.
Pemirsa, puluhan pesawat tanker Amerika Serikat terlihat di Bandara Ben Gurion, Israel. Kehadiran pesawat-pesawat pengisi bahan bakar ini dikerahkan ke Israel sebagai bagian dari dukungan logistik operasi militer jarak jauh di kawasan Timur Tengah. Sekitar 40 hingga 50 pesawat pengisi bahan bakar milik Amerika Serikat terlihat memenuhi Bandara Ben Gurion. Pengerahan besar-besaran ini melonjak signifikan sejak ketegangan antara Amerika Serikat kian memanas. Amerika Serikat disebut akan mempertahankan armada pengisian bahan bakar di Israel hingga akhir tahun 2027. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan logistik dan operasional militer yang strategis. Kemunculan pesawat-pesawat Amerika ini mengakibatkan alih fungsi bandara komersial sipil menjadi pangkalan militer. Hal ini sempat mendapatkan protes dari pejabat Israel karena mengganggu kelancaran penerbangan komersial. Pemirsa, Amerika Serikat dilaporkan menunda serangan terhadap Iran karena adanya pelaksanaan haji. Jika diluncurkan serangan tersebut, hanya akan memicu krisis di negara-negara Timur Tengah. Memasuki 12 pekan, konflik di Timur Tengah masih terus berlanjut dan belum kunjung mencapai kesepakatan damai. Media Roya News English melaporkan bahwa Kepala Negosiator Iran Muhammad Ghalibaf mengatakan meskipun di bawah tekanan ekonomi dan politik, Amerika Serikat berupaya memulai kembali perang dan berharap Iran menyerah. Meski begitu, Amerika Serikat dilaporkan menunda serangan terhadap Iran karena adanya pelaksanaan haji. Dilansir dari media Middle East Eye, serangan yang sebelumnya direncanakan diluncurkan pada hari Selasa ditunda atas permintaan negara-negara Teluk. Presiden AS Donald Trump diberitahu oleh para pejabatnya bahwa menyerang Iran selama ibadah haji hanya akan memicu krisis di negara-negara kawasan dan dapat menyebabkan ratusan ribu bahkan jutaan jemaah haji terlantar. Seluruh aktivis global Sumut Flotilla dibebaskan termasuk 9 aktivis Indonesia. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.